Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini aku pengen sharing hal-hal menarik yang aku dapat ketika aku mengikuti seminar yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Seminar saat itu bertajukan Language Education International Conference, Language and Literacy. Jadi intinya guys, seminar waktu itu ngebahas mengenai kebahasaan dan juga keliterasian. Nah, waktu itu ada 4 narasumber yang berkesempatan untuk memberikan materi. Yang ada narasumber yang dari Jepang, Rusia, Malaysia, dan juga Indonesia tentunya ya. Nah, para narasumber itu membawakan materi yang daging banget, yang amazing, yang benar-benar bermanfaat dan pastinya memberikan wawasan baru bagi kita para peserta. Dari keempat sumber, di video kali ini aku hanya akan membahas satu materi, yakni materi yang dibahas atau yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Rohmadi MHum dengan judul materi Literasi Kewirausahaan sebagai Peluang Profesional di Era Digital. Sebenarnya ada banyak banget insight yang diberikan oleh Bapak Rohmadi pada saat itu ya, secara beliau adalah seorang ahli yang memang sudah lama berkecimpung di kewirausahaan literasi. Beliau sempat menjelaskan mengenai membangun nasionalisme dan karakter melalui bahasa, kemudian upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk membangun nasionalisme dan karakter melalui bahasa itu. Kemudian kita pun diajak berkenalan dengan industri kreatif dan industri digital, sampai dengan menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat modern, terutama para profesional, menghadapi perubahan-perubahan di dunia yang mungkin akan terus berkembang dan akan terus maju gitu. Jadi ada banyak materi dan materinya pun padat yang disampaikan oleh Bapak Rohmadi ini, namun karena keterbatasan saya hanya akan mengulas sedikit saja yang menurut saya relate atau berkaitan dengan kehidupan saya dan mungkin kehidupan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang ngomongin perkembangan teknologi. Ini pun dibahas oleh Bapak Rahmadi gitu. Jadi ngomong-ngomong soal teknologi, kita nggak bisa nolak dengan laju pesatnya teknologi, perkembangan teknologi ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya menghadapinya, ya apalagi kalau bukan dengan menghadapinya kan. Kemudian pertanyaan lainnya pun muncul, bagaimana cara menghadapinya? Dan bagaimana kita bisa mengubah sudut pandang atau perspektif kita terhadap lajunya teknologi. Nah, ini dijelaskan oleh Bapak Rohmadi. Dan menurut Bapak Rohmadi, ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita menyadari tentang dinamika dunia yang terus berkembang dan akan terus bergerak dalam beberapa situasi. Maka kita harus pintar-pintar mencari peluang-peluang yang bisa kita lakukan di dinamika perubahan tersebut gitu. Maka dengan itu mulailah dengan membuat planning perencanaan hidup gitu, planning jangka pendek, planning jangka sedang, dan planning jangka panjang. Kemudian untuk menghadapi sebuah perubahan tentu harus bisa berinovasi dan berkreativitas gitu, agar nantinya kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kemudian Bapak Rohmadi juga menyampaikan memberikan satu mindset yang diberikan oleh Bapak Rohmadi ini, yakni perlunya kita menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Kita yang seharusnya bisa mengendalikan teknologi tersebut, bukan malah kita yang diperbudak oleh teknologi itu, sehingga kita tidak mampu melakukan apapun atau memberikan apapun untuk dunia, untuk kehidupan kita ini. Bahkan kita jangan sampai kita karena diperbudak oleh teknologi, kita tidak bisa meraih impian kita, bahkan tidak mempunyai mimpi gitu. Jadi salah satu dari mengapa kita harus menguasai teknologi adalah kita bukan tidak mungkin meraih impian itu dengan melalui teknologi ini gitu. Dan seperti apa yang kita tahu, sudah banyak kan kasus atau contoh kasus atau
contoh-contoh lainnya gitu yang menggunakan teknologi untuk meraih impiannya, seperti para content creator. Mereka kan membuat kontennya itu menggunakan teknologi tentu saja kan. Terus ada youtuber kan, nggak sedikit dari anak-anak sekarang ketika ditanya cita-citanya apa, aku pengen jadi youtuber aja, aku pengen jadi gamers aja, itu kan juga mereka akan berkenalan dengan teknologi, mereka akan belajar dengan teknologi, berhadapan dengan teknologi untuk bisa meraih impian mereka gitu. Nah, dan banyak lagi profesi-profesi lainnya juga yang menggunakan teknologi ini untuk mencapai tujuannya, mencapai impiannya itu, yang mungkin dengan dilakukannya itu berteman dengan teknologi itu sudah bisa meraih impian-impiannya dan tujuan-tujuannya. Nah, ngomongin soal teknologi juga, oleh si teknologi ini kita akan dibawa ke dalam industri kreatif dan industri digital, di mana ada banyak bidang profesi yang menawarkan produk baru yang diciptakannya dari keahlian masing-masing, dan semua itu ada karena teknologi itu sendiri. Nah, karena di sini konteksnya kita adalah seseorang yang berkutat di dalam dunia pendidikan dan kebahasaan, lalu apa yang bisa kita tawarkan di dalam industri kreatif ini? Ya tentunya kebahasaan dan pembelajaran kreatif dan inovatif itu sendiri. Jika berfokus pada kebahasaannya, ya bahasa itu yang akan menjadi modalnya. Ada banyak cara produk yang dihasilkan dari bahasa. Misalnya karya ilmiah yang melahirkan penelitian dan ilmu pengetahuan baru, atau juga bisa dengan quotes. Kita membuat quotes yang mungkin kita bisa bikin jadi sebuah buku motivasi dari quotes tersebut, atau misalkan nanti quotesnya itu bisa dipajang di kaos atau di benda-benda lainnya gitu. Atau kita juga sekarang mengenal yang namanya copywriting, dimana dengan menulis dengan bahasa kita mampu menarik seseorang untuk untuk bisa memberi barang yang ditawarkan itu. Dengan bahasa itu, dengan tulisan kita itu, kita bisa menarik minat seseorang untuk membeli produk yang ditawarkan atau barang yang ditawarkan itu lewat copywriting, dan banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian jika berfokus pada kependidikannya, ya kita bisa dengan menjadi guru yang profesional, yang kreatif dan inovatif, yang dapat menyampaikan materi dengan media teknologi yang canggih. Nah, lanjut, bekal di era digitalisasi ini ada beberapa yang diberikan oleh Bapak Rohmadi. Yang pertama ini ada skill yang harus kita punya. Ada 3 skill. Yang pertama learning skill, di mana kita mampu mempelajari bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita memetakan pikiran kita, bagaimana cara kita membentuk pola pikir kita, bagaimana kita mampu membaca kemampuan diri kita, kelemahan diri kita, optimalisasi diri kita, dan juga mampu belajar mengstimulasikan pengetahuan kognitif yang kita miliki. Kemudian yang kedua ada think skill, yang merupakan kemampuan dalam mengubah diri sendiri. Dari mulai habits, mungkin yang asalnya habits buruk, kita bisa mengubahnya menjadi habits yang lebih baik. Kemudian kemampuan dalam beradaptasi, ya tadi dalam kita mampu beradaptasi pada segala perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi. Kemudian mampu mengatur komunikasi pada suatu problem atau masalah atau konflik. Dan yang penting banget juga ini adalah memanage waktu. Nah, kemudian kemampuan yang ketiga yang harus kita miliki adalah life skill, kemampuan dalam menyelesaikan masalah hidup kita sendiri dan membuat sebuah keputusan dengan matang, menerima konsekuensi yang mungkin akan terjadi ketika kita sudah memutuskan suatu keputusan.
Kemudian selain skill-skill yang tadi juga masyarakat modern yang hidup di era globalisasi juga seharusnya dibekali dengan 4 karakter. Masyarakat modern itu kita biasanya sebut 4C: kreatif, critical thinking, komunikatif, dan collaboration. Kreatif ini ya tadi orang-orang yang bisa menemukan sebuah inovasi yang membuat sebuah gebrakan baru, mampu berelaborasi gitu. Nah, yang critical thinking ini adalah kita mampu untuk tidak menerima suatu informasi dengan secara langsung. Kita mampu untuk kita bertanya-tanya gitu dan mencari tahu terlebih dahulu secara mendalam mengenai apa yang kita dengar, apa yang kita dapat. Kemudian komunikatif ini juga perlu, karena apa? Karena ketika kita mempunyai ide, ketika kita mempunyai gagasan, tapi kita tidak komunikatif, kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa menyuarakan atau mengemukakan apa yang ada di dalam ide kita, di dalam gagasan kita, sehingga ya itu hanya tertanam di dalam kepala tanpa ada realisasi. Makanya penting di sini unsur komunikatif. Kemudian yang terakhir ada collaboration, kolaboratif, dimana kita nantinya akan berkaitan dengan manusia lainnya gitu kan. Nah, di kolaborasi ini unsur yang ketiga lainnya itu akan saling berkaitan, berkesinambungan gitu kan. Karena nanti urusannya dengan orang lain, maka kreativitas kita digunakan, critical thinking kita digunakan, komunikasi kita pun itu penting banget ya. Komunikasi kita pun akan digunakan dalam kolaborasi. Jadi ada banyak peran yang bisa kita ambil ketika kita bisa berteman dengan teknologi, terutama menonjolkan peranan dari profesi kita sebagai seorang pendidik dan ahli bahasa dengan terus berelaborasi dan berinovasi. Namun yang menjadi sangat penting di sini adalah kesiapan kita untuk terus berproses dalam mempelajari banyak hal yang terus berkembang. Akhir kata, mungkin ada sebuah kalimat yang bisa menjadi motivasi, yang juga ini dikutip dari kalimatnya Bapak Rohmadi, "Nothing internal in this world, so let's continue to learning to become a better person." Nah, mungkin itu aja video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, mungkin umumnya untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa kembali di video selanjutnya dan kebermanfaatan lanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.